Banyak yang tidak tahu, pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Ada datanya dengan lengkap dan juga boleh cek di VT saya yang sebelumnya bahwa pemilik saham tertinggi Selat Hormuz adalah Bapak. Dan pasti kalian gak banyak yang gak tahu, Hormuz itu sebenarnya nama kakeknya Bapak Anies. Jadi kakeknya Pak Anies itu aslinya namanya Hormuz, diabadikan menjadi nama selat. Dan pasti kalian banyak yang tidak tahu. Bapak Anies siap membuka 6 juta warung bakso di Selat Hormuz khusus kepada rakyat Indonesia yang tidak ada pekerjaan. Alhamdulillah, semua pendukung Bapak Anies akan dibawa ke Selat Hormuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang anak abah yang beberapa hari lalu membocorkan informasi rahasia intelijen ya bahwa Selat Hormuz itu ternyata milik Abah Wanibul. Semula banyak netizen yang menertawakannya, termasuk diri saya. Barusan aja saya juga tertawa, ya tahu. Tetapi teman-teman ya, harus saya akui ya, belakangan terungkap bahwa Selat Hormuz tersebut memang benar-benar milik Abah Wan Ngibul. Karena apa? Karena berdasarkan penelusuran Mbah Google ya, Hormuz itu ternyata adalah nama kakek Abah Wan Ngibul. Jadi pantas saja bahwa Selat Hormuz tersebut memang diklaim milik Abah karena dialah pewaris tunggal dari Mbah Hormuz. Dan tidak hanya itu teman-teman ya. Konon sebentar lagi Abah akan membawa pulang Selat Hormuz tersebut ke Jakarta. Abah jengkel karena selat milik kakeknya tersebut, warisan dari kakeknya tersebut saat ini diperebutkan antara Amerika dengan Iran. Karep mula. Ada aja ya. Dan konon juga katanya setelah selat tersebut berhasil dibawa pulang ke Jakarta, katanya Abah akan membuka 5 juta warung bakso di selat tersebut. Emang sedeng ini ya kan, ini sedeng 8 plus ya, stadium 8 plus ya. Iya, ternyata macam kayak gini ya lawan debat kita di media sosial selama ini. Kebanyakan kurang sesendok ya kan, yang lebih banyak lagi kurang seember. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak yang tidak tahu, pemilik Selat Hormuz yang sebetulnya itu bukan negara Iran, akan tetapi Bapak Anies. Ada datanya dengan lengkap dan juga boleh cek di VT saya yang sebelumnya bahwa pemilik saham tertinggi Selat Hormuz adalah Bapak. Dan pasti kalian gak banyak yang gak tahu, Hormuz itu sebenarnya nama kakeknya Bapak Anies. Jadi kakeknya Pak Anies itu aslinya namanya Hormuz, diabadikan menjadi nama selat. Dan pasti kalian banyak yang tidak tahu. Selat Hormuz nanti bakal dipindahin
sama Pak Anies ke Jakarta. Jadi nanti Selat Hormuz itu yang menguasai Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Anies. Jadi jangan khawatir, Selat Hormuz akan dipindah oleh Pak Anies ke Indonesia. Dan insya Allah Pak Anies akan menjadi capres abadi di Indonesia. Capres 2029, 2034 terus menjadi capres abadi. Jangan gitulah bang, menjadi capres abadi jangan gitu. Saya sudah berusaha nggak tertawa teman-teman ya. Tetapi teringat dengan pernyataan netizen barusan di bagian depan ya, bahwa Hormuz ya, Selat Hormuz ya, nama Hormuz itu adalah nama kakeknya Abah. Saya jadinya sulit untuk tidak ketawa. Astagfirullah, astagfirullah. Hah? Kok ada ya manusia pekok macam kayak gini, kurang sesendok. Dan seperti yang disampaikan oleh Abah, pendukung dengan orang yang didukung itu nggak jauh beda, pasti 11-12. Ya, bagi teman-teman yang belum puas ya, mari kita tengok lagi video lanjutan dari anak Abah yang menyatakan bahwa Selat Hormuz itu milik Abah. Karena ada lagi pernyataan lanjutan yang ini merupakan informasi rahasia dari intelijen Kutub Utara. Ini dia. Akhirnya Amerika dan Iran ketakutan karena Bapak Anies akan membawa pulang kembali Selat Hormuz ke Indonesia. Bapak Anies akhir-akhir ini merasa marah karena sekatan Selat Hormuz. Akhirnya Bapak Anies memiliki keputusan untuk membawa pulang Selat Hormuz ke Indonesia. Amerika dan Iran ketakutan dengan aksi Bapak Anies. Bapak Anies siap membuka 6 juta warung bakso di Selat Hormuz khusus kepada rakyat Indonesia yang tidak ada pekerjaan. Jadi khusus 5 juta warung bakso bisa diduduki tanpa bayar bulan-bulan karena semua ditanggung oleh Bapak Anies selaku sang pemilik Selat Hormuz. Jadi buat kalian yang nganggur gak ada kerja, silahkan daftar untuk pergi ke Selat Hormuz. Ada. Akhirnya, ya kan? Iran dan Amerika ketakutan ya karena Selat Hormuz mau dibawa pulang oleh Abah ke Jakarta. Ferguson, salah kau. Kalau Abah itu merasa kecewa setelah tahu Selat Hormuz warisan dari kakeknya itu diperebutkan oleh Iran dan Amerika, seharusnya selat itu dibawa pulang ke negeri yang nyaman sana. Hah? Tempat kakek Abah berasal, ya dah? Bukan ke Jakarta. Jakarta nggak perlu Selat Hormuz. Apalagi mau apa barusan? Membuka 5 juta warung bakso. Nggak perlu, di Indonesia ini sudah surplus warung bakso. Ya, di Jakarta udah bejibun. Yang justru nggak ada warung bakso itu di Yaman sana. Aduh, macam kayak gini. Ternyata lawan kita debat selama ini di media sosial ya. Ada yang kurang sampai batuk saya. Aduh, gitulah. Ya, lanjut. Dan semua pendukungnya akan dibawa ke Selat Hormuz, akan digaji 5 juta per kakak dalam 1 bulan, tidak harus bekerja. Itu misi dari Bapak Anies sekarang. Alhamdulillah, semua pendukung Bapak Anies akan dibawa ke Selat Hormuz. Astagfirullah. Digaji 5 juta ya. Anak Abah akan dibawa ke Selat Hormuz, digaji 5 juta walaupun tidak bekerja. Yakin saya nggak ada yang mau. Walaupun itu anak Abah. Kok bisa bang? Ya coba aja. Selat Hormuz itu laut. Ya toh? Selat Hormuz itu perairan. Isinya air. Air laut. Hah? Kalau anak Abah dibawa ke sana, walaupun digaji tanpa bekerja, nggak mungkin bisa hidup.
Aduh, emangnya dugong. Astagfirullahaladzim. So ima aja sampai terkekeh-kekeh ya teman-teman. Gimana ini orang? Aduh, lanjut. Abah Anies berjanji kalau 2029 dirinya jadi presiden tidak akan lagi ada korupsi di negeri ini. Sabar ya Pak Anies, Abah Anies. Tunggu giliran dulu. 2029 mah giliran Pak Gibran sama KDM. Itu juga kalau Pak Prabowo nggak nyapres lagi. Pak Anies bentar, tahun 4999 ya. Iya, saya sependapat ya. Kalau Abah itu menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 4999. Sabar ya, Bah. Sabar menunggu tahun 4999. Pasti kok nanti akan dikabulkan oleh Tuhan. Aduh. Ya, kita bonus teman-teman ya. Saya kasih satu video lagi nih dari Abah One Nepal nih. Lanjut. Kalau saya dapat tugas baru, maka sebelum mulai bertugas, saya akan ketemu dengan orang-orang yang punya relevansi menanyakan 4 pertanyaan. 1. Apa hal baik yang sudah berjalan yang... Aduh. Masalahnya sekarang yang mau ngasih Abah tugas siapa? Dulu Abah pas jadi gubernur, kenapa? Pas ditanya, Jakarta kok banjir Pak? Ya itu kan katanya, bukan faktanya. Dan jujur kok agak-agak masuk ya Bah ya, pernyataan Abah yang tadi di logika saya. Tadi Abah bilang, kalau saya dikasih tugas, nah sebelum bertugas saya itu ketemu orang ini, mau nanyain ini. Kalau saya Bah ya, kalau udah dikasih tugas ya udah saya langsung kerja, langsung dilakuin tugasnya itu, bukan malah nunggu dulu dikasih pertanyaan atau nyari orang buat nanya ini nanya itu. Ngapain? Kalau orang udah ngasih amanah, ngasih kepercayaan ke kita, ya artinya orang tahu, orang yakin kita bisa melakukannya. Ngapain harus nanya-nanya lagi ke orang, minta pendapat orang, itu ngapain? Atau jangan-jangan gitu alasannya, makanya Abah dulu dipecat jadi menteri, atau pas jadi gubernur gak becus. Abah gak langsung ngelakuin, Abah nanya-nanya dulu. Emangnya pembantu baru? Banyak tanya. Langsung kerja. Seperti prinsip Pak Jokowi dulu. Kerja. Itu. Makanya beliau itu bisa 2 periode. Bisa jadi wali kota dan sebagainya. Abah mah pantesan gak bisa jadi presiden. Dikasih tugas malah bukan kerja. Malah, aduh, pusing. Dengarnya juga pusing. Ngapain? Berarti sama dong misalnya. Analoginya begini. Ada siswa dikasih PR sama gurunya, tapi nggak langsung dikerjain. Di rumah dia nanya-nanya dulu, nanya ke tetangga, nanya ke temennya. Itu namanya dungu, gubluk dia. Seharusnya dikasih PR itu dikerjain sendiri, pakai otak sendiri. Itu loh. Abah selalu aja bikin statement yang buat bingung gitu, muter-muter. Dan kayaknya yang paham cuma anak-anak Abah deh. Soalnya saya nggak paham. No comment. Inilah pernyataan manusia yang paling membagongkan, yang secara intelektual di bawah rata-rata, tetapi dengan muka badaknya mencalonkan diri sebagai calon presiden. Celakanya kok ada yang dukung gitu. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.